Alhamdulillahilladzi ja'ala sawma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum abwaabal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qa'idil khalqi wa mumahhidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dzawil absaril faqibati wal 'uqulil murattiha. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala larangan dan yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, tahun ini kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya mempunyai sejuta keistimewaan dan keutamaan bagi umat muslim. Oleh karena itu, tidak heran jika pada bulan ini ibadah umat Islam semakin meningkat, baik dengan lebih serius lagi menunaikan kewajiban-kewajiban agama maupun dengan rajinnya mengamalkan ibadah-ibadah sunnah di dalamnya. Rasulullah SAW sendiri pernah menyampaikan bahwa saat tiba bulan Ramadan, umat muslim didorong untuk memperbanyak ibadah, sebab pahala amal kebaikan di dalamnya mendapat balasan berkali-kali lipat. Dalam satu hadis diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'afu hasanatu afra amthaliha ila 700 dhibin. Qala Allah azza wa jalla, illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bih, yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sa'imi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih wal qulubu man miswa'in ajyabu inda Allah min rihil misk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu amal kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali lipat. Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Sebab dia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karena aku. Dan bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 3 hal besar yang Allah janjikan untuk umat muslim saat Ramadan tiba, yaitu ampunan, rahmat, dan balasan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal syahri Ramadan rahmah wa awsaduhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Awal bulan Ramadan adalah rahmat dan pertengahannya adalah ampunan dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Pertama adalah rahmat. Rahmat merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya. Berkat rahmat inilah kelak umat muslim bisa mendapat ampunan di akhirat dan memperoleh balasan surga. Bahkan dikatakan bahwa rahmat merupakan penentu nasib seseorang kelak di hari akhir. Boleh jadi orang rajin beribadah, tapi jika belum meraih rahmat Allah, ia tidak mendapat jaminan masuk surga. Meski demikian, bukan berarti kita meremehkan ibadah dengan alasan mengandalkan rahmat, karena penyebab rahmat sendiri adalah ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan ini, ada kisah menarik tentang seseorang hamba. Taatnya sepanjang hayatnya digunakan untuk beribadah, tapi ia masuk surga.
bukan sebab ibadahnya itu, melainkan karena anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini disampaikan oleh Syekh Abdullah At-Tamarqandi dalam Tanbihul Ghafilin dengan mengutip riwayat Al-Hakim dan Mustadraknya. Dikisahkan sekali waktu malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi nabi, Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah. Hamba tersebut hidup dan beribadah 500 tahun di atas gunung. Ringkas kisah, hamba itu memohon kepada Allah untuk mencabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya tetap utuh sampai hari kiamat. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu di hari kiamat, Allah berkata kepadanya, "Hambaku, engkau aku masukkan surga berkat rahmatku." Hamba tersebut menyangkal seharusnya yang membuatnya masuk surga adalah ibadahnya yang ratusan tahun itu, bukan rahmat Allah. Setelah ditimbang, ternyata bobot rahmatnya lebih besar daripada amal ibadah tersebut. Allah pun memerintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke neraka. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, hamba itu mau mengakui bahwa rahmat Allah lebih besar dan bisa membuatnya masuk surga. Ia pun tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keutamaan Ramadan berikutnya adalah maghfirah atau ampunan Allah. Sebagai manusia, tentu sadar diri bahwa kita memiliki banyak dosa yang kian hari semakin bertambah sebab berbuat salah, dan dosa merupakan fitrah manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun." Setiap manusia pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menegaskan bahwa sebagai manusia seperti kita tidak bisa terbebas dari dosa. Tidak peduli dia rakyat biasa atau selainnya, semua pasti memiliki dosa. Hanya yang membedakan kita semua adalah siapa yang mau mengakui atas dosa-dosanya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada momen Ramadan ini, Allah menjanjikan limpahan ampunan bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan emas yang hanya datang 1 bulan dalam 1 tahun ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keistimewaan yang Allah janjikan saat Ramadan berikutnya adalah balasan surga bagi hamba-hambanya yang taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ja'a Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis di atas, Syekh Izzuddin bin Abdussalam menjelaskan, maksud dibukanya pintu surga merupakan simbol himbauan bagi umat muslim untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Sementara dibelenggunya setan merupakan simbol untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita manfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini dengan melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, terutama di akhirat nanti. Sebab jika kita sengsara di akhirat, maka penyesalan yang tidak ada gunanya akan kita rasakan selama-lamanya. Sedangkan kita tidak akan bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki amal-amal kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberikan rahmat dan hidayahnya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, bahagia di dunia dan di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.